Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video review buku kali ini. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ikigai. Nah, jadi istilah Ikigai ini sempat populer beberapa tahun yang lalu. Bahkan bukunya sendiri sempat populer juga di kalangan para pembaca buku-buku pengembangan diri. Nah, jadi sebenarnya apa sih Ikigai itu? Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang, yang kalau misalnya diartikan kira-kira berbahagia dengan tetap menyibukkan diri. Begitu yang tertulis di halaman awal bukunya. Gitu. Nah, meskipun Ikigai ini adalah sebuah kata dari bahasa Jepang, tapi penulis buku ini adalah dua orang berkebangsaan Eropa, yaitu Hector Garcia dan Frances Miralles. Nah, jadi kedua penulis ini bertemu pada suatu malam untuk membahas tentang proyek buku baru mereka. Mereka membahas tentang ilmu-ilmu psikologi dari berbagai belahan dunia tentang arti atau tujuan hidup, sampai akhirnya mereka sampai pada kata Ikigai, yang mereka percayai merupakan salah satu rahasia hidup umur panjang orang Jepang. Nah, terutama di Pulau Okinawa. Jadi di Pulau Okinawa itu, di antara 100.000 penduduk, ada sekitar 2.455 penduduk yang berusia di atas 100 tahun, yang mana ini terhitung cukup banyak. Nah, di situ mereka terpikir untuk melakukan observasi dan juga wawancara langsung ke penduduk setempat untuk mengetahui rahasia hidup umur panjang mereka gitu. Apakah benar itu pengaruh dari Ikigai atau ada hal-hal lain yang menjadi rahasia hidup umur panjang orang-orang tersebut. Nah, di buku ini saya mendapatkan banyak sekali insight-insight menarik gitu. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas 3 insight yang menurut saya paling berkesan dari buku ini. Insight yang pertama yaitu tentang menemukan Ikigai. Nah, jadi kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia tadi ya, kira-kira Ikigai itu berarti misi hidup atau arti atau tujuan hidup gitu. Bagaimana cara kita menemukan Ikigai? Kalau di buku ini diberi panduan ada 4 pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri untuk mendapatkan apa Ikigai kita yang sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah apa yang kamu cintai? Pertanyaan kedua, apa keahlianmu? Pertanyaan ketiga, kamu dibayar untuk apa? Pertanyaan keempat, apa yang dunia butuhkan? Jadi ketika ada suatu pekerjaan yang kita sukai, kita senang mengerjakannya, terus itu merupakan pekerjaan kita dibayar untuk itu, dan kita ahli dalam pekerjaan itu, dan kita juga tahu kalau pekerjaan ini tuh memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai Ikigai, dan ketika kita mengerjakan pekerjaan itu, kita akan merasa seperti tidak sedang bekerja gitu, saking kita mungkin menikmati pekerjaan itu. Jadi kalau di buku ini disampaikan karena orang-orang penduduk Okinawa itu memiliki Ikigai, maka mereka itu tidak pernah pensiun. Jadi meskipun usianya sudah lanjut, mereka tetap bergerak, mereka tetap bekerja sesuai dengan Ikigai mereka masing-masing. Nah, kalau dari pertanyaan tadi kita masih belum bisa menemukan Ikigai kita, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan flow. Apa itu flow? Flow adalah keadaan mengalir. Jadi ada suatu keadaan di mana kita merasa betul-betul terserap dalam suatu kegiatan gitu. Jadi ketika kita mengerjakan kegiatan itu atau pekerjaan itu, kita tidak merasa bahwa waktu berlalu dengan begitu cepat, saking kita sangat menikmati pekerjaan itu. Nah, itu juga bisa mendekatkan kita pada jawaban tentang apa Ikigai kita yang sebenarnya. Gitu. Nah, insight yang kedua adalah tentang rasa komunitas yang kuat. Nah, jadi para penulis melakukan wawancara kepada para penduduk yang berusia di atas 100 tahun. Nah, ada beberapa jawaban yang mereka berikan tentang rahasia hidup umur panjang dan bahagia mereka. Beberapa di antaranya adalah, akan saya bacakan. Berkumpul dengan sahabat adalah Ikigai saya yang paling penting. Kami semua rajin bertemu dan mengobrol. Ini sangat penting. Saya selalu tahu bahwa besok saya akan melihat mereka lagi di sini, dan itulah momen favorit saya dalam hidup. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa berbicaralah setiap hari dengan orang yang Anda cintai, itulah rahasia kehidupan yang panjang. Nah, menarik sekali ini. Jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial, tentu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di Okinawa, khususnya di kota Ogimi yang mereka datangi, itu rasa komunitasnya itu sangat kuat. Dan memang komunitas di sana itu sangat solid
dan mereka memiliki banyak kegiatan sosial seperti festival budaya, acara-acara sosial, kegiatan olahraga, dan lain-lain. Bahkan pesta ulang tahun pun adalah sesuatu yang sangat penting bagi penduduk Ogimi gitu. Jadi istilahnya kayak semua penduduk itu dirayakan. Nah, ini merupakan salah satu hal penting yang merupakan rahasia mereka untuk hidup yang bahagia. Insight yang ketiga adalah pola hidup yang sehat. Jadi, pola hidup yang sehat ini termasuk olahraga teratur dan pola makan yang baik. Nah, jadi penduduk Ogimi itu memiliki kebiasaan makan yang baik, yaitu mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan organik daripada makanan-makanan olahan. Kemudian, di sana ada istilah hara hachibu, yang artinya istilah perut Anda sampai dengan 80%. Jadi mereka memiliki kebiasaan untuk makan tidak sampai kenyang, tapi hanya sampai 80% dari kira-kira isi perut mereka gitu. Dan cara penyajian makanannya juga mempengaruhi karena orang-orang Jepang itu biasanya kan menyajikan makanan di piring-piring kecil sehingga mereka makan lebih sedikit gitu. Karena dikatakan bahwa ketika makannya berlebihan, maka ini akan meletihkan tubuh gitu karena proses pencernaan yang panjang itu akan mempercepat oksidasi sel. Nah, sebenarnya ini juga sejalan dengan tuntunan Nabi dalam Islam ya. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, ini juga ternyata dipraktekkan oleh para penduduk Ogimi sehingga mereka terhindar dari berbagai jenis penyakit juga yang diakibatkan oleh terlalu banyak makan dan terlalu banyak makanan yang tidak sehat. Gitu. Nah, untuk olahraganya mereka tidak berolahraga berat, tetapi mereka itu bergerak setiap hari, beraktivitas setiap hari, misalnya berjalan kaki atau berkebun di kebun sayuran mereka. Gitu. Ya, ini mungkin bisa kita contoh ya bagi kita yang misalnya malas olahraga, mungkin kita bisa dengan berjalan kaki dalam sehari 15-30 menit seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Jika saya ringkas, 3 insight yang saya dapatkan dari buku ini, itu yang pertama adalah menemukan ikigai, yang kedua adalah tergabung dalam komunitas yang solid, dan yang ketiga adalah tentang menjalani pola hidup yang sehat. Nah, itu dia teman-teman rahasia hidup panjang umur dan bahagia penduduk Okinawa di Jepang. Nah, semoga kita semua bisa mengambil insight dan manfaat dari review buku yang saya sampaikan kali ini. Tuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya.